Dan tugas kita yang pertama, kita mau jelaskan IOB di selatan dan di utara, oke? Nah, kalau selatan kan kita udah banyak belajar kan, kalau selatan, betul? IOB selatan kan kita udah banyak belajar, bahwa dia itu, IOB selatan itu, dia yang mana berhubungan dengan jadi IOB selatan, South, itu berhubungan dengan apa, Maribel? Sodom atau Ijab? Kalau South, Maribel? Sodom. Ya kan? Dan spiritual Sodomnya siapa, apa, sama apa? Spiritual Sodomnya laki-laki dan laki-laki. Ini kan spiritual Sodom. Atau kebalikannya, lawan jenis kan? Ini bertentangan dengan apa ini? Ayat mana yang bertentangan dengan ini? Genesis. Genesis berapa, Din? Nah, Genesis 1:27 kan? Di sini apa? Itu Image of God. male and female. Dan ini male and female, toh? Sampai sini ngerti? Ini South sudah jelas kan? Jadi apa yang membuat South ini image of the beast laki-laki dan laki-laki ini dimiliki South karena Sodom itu laki-laki dan laki-laki. Oke? Jadi kita lihat di sini kan yang laki-laki image of the beast IOB yang ada ayatnya image of the beast di mana Kak Lina? Roma berapa? Bagaimana, Kak? Yang ada ayatnya image of the beast di mana ayatnya, Kak? Roma 1, 27, 23. Roma ya kan? Roma 1 ayat 23 dulu kan? Ini image of the beast. Dan kita lihat image of the beast-nya ini ternyata laki-laki. Terus sebaliknya lah ya, tapi kita pakai laki-laki dulu lah ya. Ini di Roma berapa, Kak? Roma 1:27. 27 lah ya, pakai 27 aja ya. Nah, kira-kira ini kan bertentangan dengan ini kan, Kak? Bertentangan kan ini sama ini kan? Ini bertentangan sekali ini dua. Ini bertentangan ya, Maribel? Bertentangan nggak? Tuhan punya laki-laki perempuan. Image of the beast punya apa? Laki-laki dan laki-laki. Dan kita mau tahu IOB yang laki-laki dan laki-laki sesama jenis ini dimiliki siapa kan? Dan kita tahu dimiliki siapa? Dimiliki South kan? Kenapa mah dimiliki South? Karena dia memiliki. Karena ada apanya di South yang sampai kita pakai IOB laki-laki ini punyanya South. Spiritual Sodom. Mantap, itu dia. Di sini ada apa? Spiritual Sodom. Ya, Maribel bisa lihat, Maribel? Kenapa South IOB-nya laki-laki dan laki-laki, Maribel? Karena South itu adalah apa? South itu adalah South itu apa sih, Maribel? Kita belajar di Wahyu 11 ayat 8. itu spiritual Sodom dan ini. Itu South atau bukan? South. Nah, terus Mice tanya, toh, South itu apa? Kenapa, kan pertanyaannya Maribel, kenapa image of the beast yang laki-laki dan laki-laki ini punyanya South? Karena South itu ada apanya, Maribel? Karena South ini kan sudah ditulis di sini, Maribel masih nggak baca lagi. Maribel berarti nggak ngerti konsepnya. Coba Maribel lihat ya. IOB, yang laki kan IOB kan kita tahu laki-laki dengan laki-laki kan, Maribel. Bertentangan dengan apa? Loh, Roma 1, 2, 3 ini laki-laki.
ini isinya Roma 127 itu isinya laki-laki dan laki-laki, Maribel. Bertentangan dengan yang mana, sayang? Satu aja. Siapa dengan siapa? Male dan female. Oke. Nah, lalu Roma 123 ini, Roma 123 bertentangan dengan ini kan? Jadi image of the beast itu salah satunya laki-laki dan laki-laki yang bertentangan dengan image of God kan, Maribel? Dan kita bilang itu dimiliki siapa, Maribel? Kenapa South kita bisa bilang punya image of the beast laki-laki? Karena ada cerita apa? Sodom kenapa, Maribel? Sodom dia di situ ditanya tentang laki-laki dan laki-laki. Nah, laki-laki suka? Laki-laki. Itu dia. Bisa semuanya? Saya? Ini yang South ya. Kak Chen gimana Kak Chen ini reviewnya? Bisa yang South? Ya, bisa, Cen. Oke, sekarang kita minta Mama ulang ini, Mama. Coba. Di Maribel sudah ya. Dari awal. Gimana? Jadi South, POP South mempunyai spiritual Sodom, yaitu laki-laki dan laki-laki. Ini terus di Kejadian 127 ada image of God, male sama female, di mana ini bertentangan dengan image of the beast yang di Roma 1 ayat 27 yaitu laki-laki dan laki-laki. Kemudian IOB yang laki-laki dan laki-laki ini dimiliki oleh South Karena dia mempunyai spiritual Sodom, yaitu laki-laki suka laki-laki. Nah, itu dia ya. Jadi image of the beast apa? Laki-laki suka? Itu dia. Ya, itu image of the beast South. Oke, lanjut lagi. Sekarang yang North ya. Mau catat dulu ya? Iya. Ayo udah catat dulu sebentar ya. Bentar ya. Lanjut ya. Sekarang kita North ya. Jadi besok kalau disuruh jelaskan ngerti kan? Maribel sekali lagi Maribel. Ayo. Kita karena malam ini cuma South dan North di make sure semuanya. Boleh Maribel? Gimana? Nah, gimana menjelaskan bahwa spiritual image of the beast yang laki dan laki-laki ini adalah South. Jadi adalah image of the beast South. Jangan baca boleh. Jangan baca. Awalnya gimana? Ada apa dulu? Kejadian patokannya apa? Kejadian 127 kan? Coba. Itu ada male dan female. Lalu? 23 dibilang apa? Mereka ubah jadi apa? Image of God. Dan image of the beast-nya bentuknya apa? Bentuknya apa? Laki-laki suka laki-laki. Nah, lalu image of the beast yang laki-laki sama suka laki-laki cocok di South atau North? Cocok di South. Kenapa, Maribel? Karena South punya spiritual Sodom dan Egypt Sodom. Sodom aja atau Maribel? Spiritual Sodom. Terus? Dan di dalam Sodom itu ada laki-laki suka laki-laki. Mantap, 100. Mantap. Kak Lina lah terakhir, Kak. Coba, Kak. Gimana image of the beast ini Sodom? Image of the beast laki-laki ini adalah Sodom. Coba, Kak. Image of the beast South yaitu
spiritual Sodom laki-laki dengan laki-laki kan. Kita lihat dari Genesis 1 ayat 27 ada image of God yaitu male and female. Terus ayat yang bertentangan dengan itu di Roma 1 ayat 27 ada image of the beast yaitu di buktinya bentuk mereka punya image of the beast dari South ini adalah di Roma 1 ayat 26 dan 27 yaitu laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Terus kemudian kenapa kenapa di South itu ada jadi image of the beast ini yang laki-laki sesuai Roma 1, 2, 3, 27 ini yang mana kan? South atau North gitu kan? Ya. Coba. Jadi image of the beast laki-laki dan laki-laki ini adalah di South karena ada spiritual Sodomnya itu. Di spiritual Sodom kenapa Kak? Ya, di spiritual Sodom kita lihat dari Genesis 19 itu ada laki-laki suka dengan laki-laki. Mantap. Itu ya, bisa mengerti semua? Bisa. Oke, mantap. Nah, sekarang mari kita lihat yang utara ya. Jadi sekarang mau bahas apa Kak Chen? IOB Utara. Mantap, IOB Utara Kak. Oke. Jadi sekarang image of the beast utara, betul? Oke, kita mau tanya sama Kokorei, apa tiga error dragon? 1, 2, 3, ini kan? Sejauh ini mana yang udah dikasih ke South? 3 marriage relation. Jadi ini gimana ya? Ya. Of the soul dengan of thy soul sama. The soul itu kata menunjukkan kata bendanya yang soul itu. Kalau misalnya thy soul itu orang punya. Ada Itin punya soul, kamu punya soul gitu. Diberikan jiwa. Dai, THY. Sekarang mari kita lihat image of the beast utara ya. Mari kita lihat. Di Yeremia 25 ayat 9 menerangkan apa? Bukan Nasar datang dari North. Nah, bisa semua? Ini kan kita udah tahu toh ayat ini? Udah hafal toh? Jadi di sini kita bisa pelajari bahwa Nebukadnezar datangnya dari North ya. Betul? Jadi apakah North-nya sudah ada kan? Tapi kita nggak tahu kan ada image of the beast atau enggak kan? Ya. Oke, bisa lihat ya. Nah, lalu kita baca lagi di North itu ada apa sih memangnya? Kita baca ya. Nebukadnezar ternyata buat apa? Image of gold, betul? Apakah kayak sama image of the beast sama kan? Image of gold, patung kan? Kalau di Revelation 13, beast-nya patung kan? Iya kan? Sampai sini bisa? Kita mau lihat ya. Dan waktu di ayat 5, disuruh apa? Disuruh menyembah golden image yang dibuat oleh Nebukadnezar. Raja apa dia, Nebukadnezar? Raja Babylon Utara, betul?
Jadi sejauh ini kita lihat North ini ada hubungannya dengan apa? Penyembahan patung, kan? Pemaksaan lagi, kan? Iya. Oke, mari kita lihat lagi. Kita lihat. Kalau ini Babylon Natural, kan? Kita lihat spiritual Babylon, kan? Yang kita udah belajar, kan? Kalau di spiritual Babylon, atau ini North juga, kan, artinya? Betul? Mama? Siapa duduk di atas siapa? Wahyu 17 ini. Siapa duduk di atas siapa? Wanita duduk di atas bis atau raja, raja-raja atau laki-laki, kan? Dan ini punyanya siapa? North. Betul? Jadi sejauh ini North ini ada koneksinya dengan apa aja, Kokore? Yang sejauh ini. Yang tadi itu loh, yang dijelasin sejauh ini North ini bikin apa aja yang kita sudah baca. Pelajari. Yang tadi yang paling pertama apa? Di North bikin apa? Kamu nggak perhatiin tadi? Yang pertama di pembahasan ini atau yang Iya, yang pertama di sini yang tadi aku jelas-jelasin, Say. wanita. Ada Yang pertama, yang sebelum ayat ini, Say. Kamu nggak catat ayatnya? Apa yang dibuat North? Aku cuma tanya itu, nggak tanya Nebukadnezar dari mana. Nebukadnezar membuat patung emas. Terus apa yang mau ditekankan di situ, Say? Yang tadi aku bilang? Patung. Bukan, Say. Maribel, apa Maribel? Yang Mice tekankan tadi di Daniel 3? Yang ditekankan image of God. Diapain, Maribel? Ada apa di situ? Dan ada apa? Ada itu penyembahan image of God. Betul? Yang kedua, apa North-nya, Mah? Wanita duduk di atas bis raja laki-laki. Ini kan? Nah, oke. Masih ingat nggak ini? Di Wahyu ini wanita duduk di atas laki-laki ini kerajaan keberapa? Yang Wahyu 17 kerajaan keberapa? 5. Kalau kerajaan kelima kita kemana lagi? Revelation berapa? Kerajaan ayat 1, 2 ya? 1, 2 toh? Lalu dia bilang di sini bis, ada bis kan? Bis keluar dari mana? Laut kan? Dan ini diberikan kuasa sama? Kuasa dari dragon. Bis yang keluar dari laut kan perempuan kan? Kuasa dari dragon ini kerajaan keberapa? Keempat. Loh? Aha. Ya. Jadi kuasa binatang yang keluar dari laut
Dapat dari laki-laki atau perempuan? Mama, kerajaan keempat, dragon, laki-laki, perempuan, Ma. Kalau bis keluar dari laut itu kok dengan perempuan, maksudnya apa ya? Ini kan bis keluar dari laut, ini kan kerajaan kelima, Ma. Kan kalau kita belajar, kalau kerajaan kelima ini kita ke Wahyu 13 ayat 1 dan 2 kan? Itu dia. Ada bis yang keluar dari laut, dan kuasanya dari dragon. Kalau bis yang keluar dari laut, kerajaan kelima, kita tahu dia perempuan. Karena Wahyu 17 kan, Ma? Itu dia. Ini Revelation 17. Karena connect ini. Ya. Lalu dia bilang dia kerajaan keempat. Betul? Artinya kuasa binatang yang keluar dari laut ini, atau kerajaan kelima, yang adalah perempuan, dapat dari mana? Laki-laki. Artinya apakah di sini perempuan duduk di atas? Betul, Kak? Karena kuasanya laki-laki dikuasai perempuan, kan? Itu dia. Bisa saya sampai sini, saya? Waktu ditandukkan di Glorious Land, kan dia masih masa situ dia ditandukkan. Betul. Jadi ini juga dia ditandukkan sama perempuan. Gitu. Betul. Dragon-nya kan di taken away, kan, Kak? Ini daily taken away, kan? Kak, jadi Katolik semua. Kak Jen, gimana Kak Jen? Bisa, Kak? Itu yang perempuan kerajaan keempat itu maksudnya dia dapat kuasa itu kan? Dari ya. Perempuan dapat kuasa dari keempat, kerajaan ya. keempat. Kerajaan keempatnya laki-laki toh, Kak? Oh iya. Okay. Karena kita kerajaan kelima, kalau di Daniel 8, it atau he, Kak? It. It, mantap, Kak. Ya, nanti ujian daily lagi ya, Kak. Oke, mantap. Oke, lanjut ya. Jadi perempuan dulu di atas laki-laki, kan? Nah, waktu, ingat ya, ini Wahyu 13 ayat 1, ini yang ini. Masih ingat toh? Nih. Wahyu 13:11 kan? Ini binatang lain kan? Yang dari bumi kan? Tetapi dia pakai kuasa yang dimiliki oleh binatang pertama. Yang sebelum dia. Betul? Siapa ini binatang pertama? Dan apakah dia pakai kuasanya laki-laki? Jadi kalau misalnya ini ya kan, konsepnya kalau misalnya ya, yang bis, betul? Bis yang dari laut, betul? Pakai kuasanya, dia punya pola perempuan, terus di bawahnya laki-laki, betul? Terus dibilang bis dari darat ini lakukan semua kuasa dari first beast, betul? Artinya untuk dapat, kalau kuasanya, pola kuasanya perempuan laki-laki, Kak, kira-kira bis darat juga perempuan laki-laki nggak, Kak? Nah, ini dia. Karena di laut kan dapat kuasa dari laki-laki tadi. Aha, bisa ya? Ini karena dia lakukan semua kuasa dari first beast, betul? Dan dibilang, ini kok darah, bis darat ya. Dan dibilang di ayat 14, dia bikin image of the beast. Artinya, waktu bis darat ini, pakai kuasa first beast, betul? Yaitu kuasanya kita tahu perempuan laki-laki, itu sama dengan, membuat image of the beast. Bisa? Ini kan yang kita udah bahas-bahas kan, Kak Chen? Dari hari apa kan? Iya. Nih, membuat image of the beast. Jadi, sejauh ini, kalau wanita yang duduk di atas laki-laki namanya apa?
Jadi saya pingin waktu kita bilang North ini ada wanita duduk di atas laki-laki, betul? Dan itu adalah apa? Image of the beast. Kita sudah langsung tahu. Mungkin besok nggak ditanya, tapi kita harus ingat gimana cara buktikan wanita duduk di atas laki-laki itu image of the beast. Bisa nggak? Iya, pakai Wahyu 17 ke 13 ya. Jadi PR yang harus kita review masing-masing ini ya. Tolong ya, nanti besok keluar ujian. Jadi, bagaimana buktikan wanita duduk di atas laki-laki adalah IOB, boleh? Karena orang mungkin bisa kan ngomong, oh wanita duduk laki-laki image of the beast, tapi nggak bisa buktikan. Itu nggak fondasi, oke? Jadi kita harus bisa apa? Buktikan bagaimana wanita duduk di atas laki-laki. Walaupun tadi nggak dikasih ayatnya ya. Tadi nggak dikasih ayatnya, tapi kita harus tahu kan, Itin, cara buktikannya kan? Maribel bisa, sayang? Jadi sejauh ini, North, yang satu ada pemaksaan kan? Penyembahan, betul? Yang kedua, wanita duduk di atas laki-laki. Itu kata lainnya apa? Image of. Artinya, apakah North ada image of the beast juga? Artinya, North ada image of the beast. Yaitu, tapi image of the beast-nya laki-laki sama laki-laki. Apa image of the beast-nya? Mantap, itu dia. Ini bedanya. Nah, kalau tadi mari kita lihat, kita hubungkan dengan sisa tipuan setan dragon sisa 2 kan tadi? Iya, di atas. Nah, mari kita lihat. Jadi, North, ciri-cirinya penyembahan, kan? Penyembahan. Apakah Sunday Sacredness ini ada hubungannya dengan penyembahan? Artinya, ini Sunday Sacredness ini diberikan pada siapa? Bisa? Karena North, ciri-cirinya apa? Ada pemaksaan penyembahan di mana? Image of gold di Daniel 3 ya. Nah, sekarang immortality of the soul ini diberikan kepada North. Nah, sekarang kita mau buktikan gimana caranya, oke? Sisa apa ini? Sisa apa yang belum? Yang ini sudah kan? Sisa yang mana? Yang mana yang sisanya? Kalau misalnya ada 2, pemaksaan hari Minggu sudah pemaksaan penyembahan image of gold sudah di Sunday Sacredness. Ya kan? Ini sudah toh, Kak? Sisa mana? Wanita duduk di atas laki-laki kan? Yang mana? Mau dimasukkan ke errornya dragon, Kak. Jadi kalau yang Sunday Sacredness ini sudah yang pemaksaan penyembahan, sisa perempuan duduk di atas laki-laki, toh? Dan ini sisa image of the beast, betul? Nah, pertanyaannya, ini sekarang kita harus bisa buktikan. Bagaimana jelaskan immortality of the soul hubungan dengan wanita duduk di atas laki-laki. Betul, Ma? Kok bisa jadi immortality of the soul hubungannya dengan wanita duduk di atas laki-laki? Betul, Kak Chen? Iya, betul. Kakak Chen mau coba jelaskan, Kak Chen, gimana membuktikannya? Terus terang kita lupa dia punya kutipan waktu itu mau bilang apa. Oh, ini aja, Kak. Ini, coba pakai ayat Kejadian 35. Apa hubungannya, Kak? Ini. Kita ini ya, Kak. Kita bantu-bantu ya. Halo, Kak Chen, bisa dengar GID? Jadi kalau kita lihat di Genesis 3 ayat 5 kan, bilang di situ kan kalau makan itu
mata terbuka dan jadi seperti Allah kan, menjadi seperti Tuhan, dan tahu yang baik dan yang jahat. Nah, kalau jadi seperti Tuhan itu apa dia punya nama? Jadi kayak mau bilang spiritisme ya. Oke. Jadi Kak, Adam dan Hawa sejajar nggak? Iya, dia tadinya sejajar kan. Terus setan mau tipu mereka supaya Hawa supaya jadi lebih tinggi daripada Adam kan. Nah, jadi apakah artinya menjadi seperti Tuhan? Betul? Ini artinya kamu bisa lebih tinggi dari mana? Bisa? Iya. Wih. Dan apakah ini namanya spiritisme kan, Kak? Spiritism. Iya, itu. Spiritism. Ini dia. Dan spiritism ini immortality of the soul, kan? Kamu makan, kamu nggak mati, kan, Kak? Jadi jadi apakah ini sepaket, Kak? Waktu kamu makan, kamu nggak mati. Ini sepaket dengan kamu bisa jadi sama seperti Tuhan. Dan kalau kamu jadi sama seperti Tuhan, artinya kamu bisa lebih tinggi dari Adam. Betul, Kak? Iya, betul. Nah, ini dia. Jadi artinya, dari 3 error dragon, nomor 1, immortality of the soul, dikasih siapa, Kak? Dikasih kepada North dari dragon. Mantap. Yang Sunday Sacredness dikasih siapa, Kak? Kasih ke South. Sunday Sacredness, Kak? Oh, sorry. Sunday Sacredness. Iya. Diberikan kepada North. Kenapa, Kak? Ini sudah, tunggu, kita coba jawab. Iya, Kak, silakan. Kenapa kok Sunday Sacredness diberikan kepada North? Apa jembatannya, Kak? Kita lupa itu, Ceh. Apakah tadi, Kak, dibilang Yeremia 25 ayat 9, Nebukadnezar itu kerajaan utara, toh? Kerajaan Babylon, betul, Kak? Iya. Nah, coba Kakak lanjut. Terus. Jadi, di situ kan kalau kita lihat di North, Nebukadnezar bikin patung dan sembah, itu kita tahu sama dengan penyembahan itu kan, Sandelo kan, yang kalau kita ke kutipan itu dia bilang itu sama dengan sabat yang degradasi. Oh, bukan. Oh, hari itu sabat. merit. Hari sabat yang dirubah kan jadi Sunday. Betul. Jadi koneksinya Daniel berapa, Kak? Untuk menjelaskan Sunday Sacredness adalah North? Iya, jadi Sunday Sacredness itu dengan kita hubungkan dengan Daniel 3 ayat 1 dan 5. Di situ ada penyembahan. Di mana penyembahan itu kita tahu Sandelo. Kalau di sini dibilang Sunday Sacredness. Mantap, Kak Jen. Kak Jen bisa jelaskan ya, tipuan kedua dikasih ke North ya? Oke. Thank you, Jen. Iya, puji Tuhan. Saya bisa coba saya gimana Sunday Sacredness ini diberikan pada North? Yang Kak Jen tadi jelaskan dah. Kenapa? Apa dia punya jembatan? Karena kan yang merit relation itu sudah pada South. Terus kenapa Sunday Sacredness ke North? Yang tadi aku jelaskan, Musai. Kamu nggak dengar? Daniel 3 tuh ada North bikin apa, saya Nebukadnezar bikin apa? Pemaksaan. Itu koneksinya dengan apa? Dengan image of the beast.
penyembahan image of gold itu sama dengan apa? Sunday law kan, Say? Sunday law. Artinya Sunday sacredness ini diberikan north atau south? Diberikan pada north. Bisa ya, Say? Tolong perhatikan ya. Oke. Enggak, kukurnya enggak perhatikan ini. Ya, Itin mau coba? Coba ini menjadi seperti Tuhan loh. Yang ini dulu, sayang. Ya, Sunday sacredness dulu udah ngerti belum? Nanti habis itu Michi mau jelaskan yang immortality of the soul. Yang gampang dulu. Yang gampang dulu. Itu udah ngerti belum ini? Gimana buktikan Sunday sacredness ini dikasih ke North? North ada pemaksaan untuk menyembah image of God di Daniel 3. Nah, oke. Maribel gimana, Maribel? Bisa, Maribel? Sunday sacredness dikasih ke siapa? Ayat koneksinya di mana? Daniel 3. Kenapa di situ? Karena di situ ayat pemaksaan image of God. Image of gold itu melambangkan apa? Melambangkan Sunday law atau Sunday Betul. sacredness. Di mana membuktikan North itu adalah Babylon dan Nebukadnezar? Jeremia Jeremia 25:9 atau 51:34. Itu dragon, sayang. Nggak dipakai di sini, nih. Oke, sayang? Oke, mantap. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, immortality of the soul yang agak rumit. Mah, gimana, Mas? Sunday sacredness bisa? Kak Lina bisa yang ini? Yang pendek dulu, kita selesaikan. Bisa ya, Kak? Paham ya? Yang Kak Jen jelaskan ini. Mah, gimana, Mah? Bisa, Mah? Oke, sekarang yang agak rumit ya. Immortality of the soul. Kata lain immortality of the soul, ini adalah spiritisme atau spiritism ya. Nah, gimana kita lihat? Sama saya. Spiritisme itu Indonesia, spiritism itu Inggris. Itu dia. Spiritualisme. Nanti ya itu bahas pokoknya inilah ya. Ya, spiritisme lah ya. Spiritism ya. Spiritualisme. Ya itu kayaknya spiritualisme. Oke, mari kita lihat sini ya. Nah, di sini immortality of the soul itu sama dengan spiritisme. Kita ke ayat Kejadian 3 ayat 5 dulu kan? Betul? Nah, jadi waktu bilang ini errornya yang kedua ini immortality of the soul kan? Diberikan kepada kita lari ke Kejadian 3 ayat 5. Hawa dibilang sama setan, kamu kalau makan, kamu jadi sama seperti apa? Sama seperti Tuhan. Nah, sekarang apakah Adam dan Hawa posisinya sejajar kan? Kalau dia makan, dia jadi sama seperti Tuhan. Artinya lebih tinggi dari Adam atau di bawah Adam? Lebih tinggi dari Adam, kan? Nah, kalau lebih tinggi dari Adam, betul? Ini image of the beast, bukan? Apakah ini image of the beast pertama di Eden? Nah, bisa lihat? Jadi, image of the beast yang wanita duduk di laki-laki ini sama dengan tipuan dragon yang nomor 1. Bisa? Ya, Kak? Silakan. Di situ dia bilang Adam dan Hawa sejajar. Iya, kan tuh. Image of God itu laki-laki perempuan sesuai dengan Efesus 5 ayat yang itu setelah dosa, Kak. Ini sebelum dosa, kan? Oh. Sebelum dosa kan, Sejajar, ya? iya, enggak ada beda. Ambil dari rusuk Enggak. Rusuk kan, makanya dibilang rusuk itu kan, ini kan, sejajar posisinya. Mereka sama dulu, enggak ada bedanya. Tapi setelah jatuh dalam dosa, iya, itu dia. Dan waktu dia mau mau jadi sama seperti Tuhan toh, nah dia lebih tinggi.
dari Tuhan. Setelah berdosa baru. Iya, Kak. Jadi Hawa dibilang kan, kamu akan tunduk sama suami kamu, begitu kan? Itu dia. Ingat ya, Kak ya? Iya, Kak, betul. Ya? Aha. Jadi Mah, kalau mau hubungkan tipuannya yang nomor 1 ini ke ayat mana, Mah? 3 ayat. Apa yang kata-kata yang menunjukkan di situ ada spiritisme? Nah, kalau seperti Tuhan gimana? Wanita lebih tinggi dari Adam. Nah, itu dia. Kan? Dan apakah pas makan dibilang kamu nggak akan mati juga kan? Iya. Kalau nggak akan mati, ini kan, ini tak tambahin ya. Kalau makan tidak akan mati juga kan? Artinya kalau makan tidak akan mati, efeknya, jadi kalau makan itu efeknya menjadi sama seperti Tuhan. Nggak akan mati. Artinya spiritualisme kan itu? Bisa? Kalau begitu mulai Genesis 3 ayat 4 dan 5 boleh kan? Iya, betul Kak. Iya, Kejadian 45 lah. Kita taruh 45 ya. Nggak akan mati, tapi malah kamu bisa jadi image of the beast. Ya kan, Kak? Kak Chen, gimana Kak Chen? Bisa jelaskan gimana ini tipuan yang nomor 1 ini sama seperti image of the beast yang punya North? Iya. Pakai Bisa, 35. bisa. Ya? Maribel Iya, gimana, Maribel? Nggak ngerti? Adam dan Hawa kan? Iya, Kak Chen, ada bertanya? Dia mau tanya. Ya, silakan. Bagaimana dia bisa jadi dibilang spiritisme ya? Cuma berdasarkan 3 ayat 5. Pakai ayat 4 lagi, Kak. Jadi kan ditambah. 4 kan dibilang, ye shall not surely die, kan? Oke. Kalau tambah itu tadi, ngerti. Ini kan kalau makan buah kan? Tunggu ya, baterainya habis kayaknya nih, pennya. Nah, ini bisa. Ye shall not surely die, kan? Betul? Ini kalau makan apa, Maribel? Buah good and evil, kan? Nah, we shall not surely die. Nah, waktu kamu makan buah, pasti kamu nggak akan mati. Ini spiritisme, kan? Ritualisme. Spiritism atau immortality of the soul, betul? Kamu nggak mati, soulnya immortality, kan? Selama-lamanya, kan? Kalau kamu nggak mati. Iya, betul. Jadi ini connect-nya, kan? Lalu Kejadian 3 ayat 5 dibilang, kamu kalau makan buah juga, ye shall be as God. Betul? Jadi dalam posisi itu, Maribel, posisinya gini. Ini God, ya kan? Lalu malaikat, betul? Malaikat. Baru manusia, Adam dan Hawa. Gini kan posisinya, Maribel? Artinya, Maribel, kalau Hawa makan, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Hawanya naik kemana? Di sini kan, Maribel? Sekarang, Adamnya ketinggalan di mana? Di bawah, kan? Jadi, perempuannya ada di mana, Maribel? Kalau perempuan di atas, laki-laki di bawah, namanya apa? Itu dia. Jadi, tipuan nomor 1 immortality of the soul dikasih ke North atau South? Bisa ya? North ya. Tipuan nomor 1. Immortality. Jadi 35 berarti yang 3 ya. Oke. Nah, sekarang bisa ya. Jadi kita pastikan kita semua bisa jelaskan
bagaimana nomor 1 error 1 2 3 ini bisa dikasih ke south atau north, boleh? Oke, sekarang kita mau ulang lagi image of the beast. Image of the beast-nya north, oke? Kita mau ulang ini ya. Tadi image of the beast-nya south sudah toh? Oh iya, ada, nanti kasih ya, Kak. Yang penting udah ngerti ya, Kak, konsepnya ya, Kak? Gambarnya tadi. Nah, sekarang kita ulang image of the beast-nya north yang besok jadi ujian, oke? Image of the beast north. Oke, north. Jadi, di north ini, betul? Di north ada siapa? Raja siapa, Maribel? Dari mana? Ini kan north udah utara, Maribel. Kamu nggak bisa jawab utara lagi. Nah, ayatnya di mana? Maribel. Jeremia. Mantap. Oke. Ini natural Babylon kan? Dan di Daniel 3, natural Babylon buat apa? Patung image of God. Penyembahan kan? Image. Dan ini Sandelo. Dan ini yang warna ini kita kasih warna kuning ini, betul? Koneksinya dengan apa? Ya, sudah habis baterai. Ada baterai lagi nggak, saya? Ini Sunday Sacredness, tipuan kedua kan? Ganti kalau udah habis ini aku ganti. Tipuan dragon yang ini kan? Nah, kalau kita ke Wahyu 7 memang. Mati ya. Oke, tunggu ya. Kita ganti baterai. Sorry. Lalu warnanya merah. Hitam aja. Lalu kita ke spiritual Babylon kan? Kalau natural Babylon north, artinya spiritual Babylon juga apa? North, sama-sama north kan? Ini semua sama kan? Kita mau kasih warna. Inilah. Pink ya. Ini pink. Atau enggak ini aja? Ya. Ini north. Sama dengan natural Babylon. Sama dengan spiritual Babylon kan? Sama toh ini? Nah, kalau di spiritual Babylon ke ayat mana, Mama? Wahyu berapa? Yang ada spiritual Babylon, Wahyu berapa? Yang dia ada mabuk, yang dulu kita belajar, Dang. Dia mabuk juga, dia fornication sama raja-raja. 17 ayat 3 kan? Dan ayat 5 kan ada dibilang Babylon kan? Dan di sini apa yang terjadi di Wahyu 17 ayat 135? Siapa duduk di atas siapa? Dan ini namanya wanita duduk di laki-laki apa namanya? Image. Betul? Artinya
image of the beast yang wanita duduk di atas laki-laki dikasih ke karena berdasarkan ayat mana? Wahyu 17:1-35. Nah, itu dia. Dan 1:17-1:35 dibilang spiritual Babylon duduk di atas wanita duduk di atas laki-laki dan itu apa? Image of the beast kan? Dan kita tahu spiritual Babylon itu apa? North. Jadi itu namanya image of the beast yang North. Bisa? Dan yang ini adalah tipuan dragon yang immortality of the soul. Bisa, Mam? Coba, Mam. Oh, yang terakhir ini yang Revelation 7:1-35 ini yang ininya ya. Apa, Kak? Iya, betul. Kalau gini kan kesimpulannya lebih gampang, toh, Kak? Mengandung spiritismenya yang gimana? Spiritismenya ini juga, toh, Ma, immortality of the soul. Ya, tapi dari cerita itu kalau tadi Kan dibilang Mama, ini koneksinya kejadian 3, ayat 4 dan 5, ya toh? Ayat 4 kan dibilang, toh, kamu kalau makan buah, kamu nggak mati. Ayat 5-nya, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Tapi sebelum tahun ini harus masuk lagi ke... Tadi sih nggak, pakai Genesis. Nah, coba Mama bilang. Tapi ini kalau Mah, kita pakai ayat kejadian 3, 4, 5, kalau mau dicocokkan sama tipuan dragon ya, Mah. Oke? Ya, ini pakai ini kalau tanya tipuan dragon. Tapi kalau kita tanya image of the beast yang North apa? Kita cuma jawab Wahyu 17 ayat 135 di mana ada wanita duduk di atas laki-laki. Dan di spiritual Babylon itu berdasarkan Yeremia 25 ayat 9, Babylon itu adalah North. Mary Bell, tidurnya enak. Sama lagi kalau dan yang ketiga pakai kalau menghubungkan dengan tipuan dragon. Betul, Sunday sacredness. Kalau nak tanya tipuan dragon harus dijelaskan. Ya, kamu bilang aja. Kan soalnya Dedi tadi ngasih urutan ayat begini toh. Gitu. Jadi yang dibahas Daniel 3 itu yang tipuan yang kedua dengan yang pertama ini yang Revelation 17 ini ya. Iya, Kak. Ini tipuan nomor 2, ini tipuan ke 1 kan? Ya. Tapi kalau untuk jelaskan image of the beast-nya Wahyu 17 kan? Ya. Atau enggak gini aja kan? North Babylon. Waktu di natural Babylon mereka buat penyembahan yang sama dengan Sandelo. Itu tipuan dragon yang ke Sunday Sacredness. So, nah, natural Babylonian North itu ada spiritualnya juga kan? Di Wahyu 17 ayat 135 kan? Di mana wanita duduk di atas laki-laki. Dan kalau wanita duduk di atas laki-laki, namanya apa? Image of the beast. Dan image of the beast ini ada di mana? Di spiritual Babylon dan North. Artinya, kalau image of the beast-nya wanita laki-laki, itu apa? Image of the beast? North. Kita mau gambar satu kali lagi ya. Bandingkan South dan North, habis itu kita mau tanya beberapa yang South, North ya. Oke, kita clear lagi. Nanti catat ini ya. Jadi, image of the beast, ternyata ada apa? South dan North. Ada South, betul? Dan ada North ya. South ini koneksinya dengan spiritual apa? Sodom. Di mana laki-laki suka laki-laki kan? Dan ini South ini koneksinya ini kan? Dan ini koneksinya di Roma. Kok bisa? Bagaimana buktikan ini image of the beast ya? Kita kemana? Buktikan
kotak di atas image of the beast, toh? Kita ke Roma 1, 23, dan 27, betul? Kalau laki-laki suka laki-laki, itu namanya image of the beast. Betul, Maribel? Ini yang south, toh? Dan ternyata ada north juga, betul? Dan north itu, ini sesuai dengan Yeremia 25 ayat 9, toh? Daniel 3, dan juga Revelation 17, 135, ya. Ini dibilang di situ ada Babylon, betul? Babylon. Ya. Dan Babylon ini dari utara, betul? Nah, waktu di natural Babylon, buat apa, Mak? Penyembahan, toh? Dan ini sama dengan Kandelo, toh? Dan waktu di spiritual Babylon, wanita duduk di atas jadi kalau image of the beast tergantung kalau ditanya south laki-laki dengan laki-laki, kalau north laki-laki dan kalau south laki-laki toh sama spiritual Egypt Sodom, kalau north wanita duduk di atas laki-laki. Itu aja. Konsepnya itu aja yang harus diingat. Kalau south laki-laki sama laki-laki. Kalau ini menentang polanya Tuhan di Kejadian 1 ayat 27 kan? Di mana di sini perempuan laki-laki. Oh ya, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan, toh? Jadi Tuhan, setan buat counterfeitnya, image of the beast, laki-laki, toh? Dan kalau yang ini menentang Efesus 4, 5 ayat 23, toh? Dibilang kalau di atas laki-laki, di bawah perempuan. Makanya yang kita punya pertanyaan, kalau ini image of the beast tanpa kepala, betul? Kalau ini dengan kepala, betul? Bisa semua? Jadi, Kak Lina, kalau yang north, apa Kak Lina? Image of the beast-nya. Boleh jelaskan? The beast-nya north. Aha. Yang ini kan, sesuai dengan Sodom ini, atau? North. Maksudnya dari mulai Jeremia itu tadi? Jeremia. Kalau image of the beast-nya north, itu kita lihat dari Jeremia 25 ayat 9, Babylon itu dari utara kan? Terus dari Daniel 3 ada penyembahan yang dipaksakan oleh Babylon natural, di mana dia buat image golden image, yang itu sama dengan penyembahan Sandelo kan? Atau itu error yang kedua, Sunday Sacredness. Terus Revelation 17 ayat 1 sampai 3 dan 5, di situ ada spiritual Babylon, di mana dia wanita duduk di atas laki-laki. Jadi image of dan ini namanya apa, Kak? Jadi namanya adalah image of the beast. Diberikan oleh dragon pada North kan? Jadi itu bertentangan dengan Efesus 5 ayat 23, di mana laki-laki menjadi kepalanya, tubuhnya itu wanita. Jadi harus laki-laki di atas dari perempuan. Itu dia. Jadi kalau image of the beast north itu laki-laki perempuan. Kalau image of the beast south laki-laki cinta laki-laki. Itu aja konsepnya yang harus dipegang. Tinggal kita lihat-lihat tinggal tambah-tambah menempatkan ceritanya di ayat-ayat, Kak Lina. Itu ulang. Yang spiritual Sodom itu kayak
pernikahan gitu lah ya. Iya, Harusnya laki-laki dan perempuan, tapi ini laki-laki. Kalau ini kayak pemimpin ini pola struktur gitu ya. rumah tangganya harus kayak gimana gitu dalam pernikahan. Gitu. Jadi bayangin ya, setan serangnya nggak cukup merusak gender aja kan, laki-laki, tapi setan serang juga kok tempat kedudukannya dia serang kan, yang di atasnya perempuan, di bawahnya laki-laki gitu. Dan itu image of the beast. Kak Chen gimana Kak Chen? Bisa Kak? Iya, cuman tadi ada miss yang di gambar pertama, yang mau tanya itu. Oh, ada mau tanya Kak, gambar pertama? Iya. Oh iya, aku kasih ya. Yang ini Kak? Yang... Silakan. Oh iya. Gimana tadi Genesis 3:5 itu berhubungan dengan tipuan dragon? Oh iya Terus, Kak. Kalau mau hubungkan yang nak pakai Genesis 3:4-5, mau jelaskan immortality bagaimana, Ceh? Oh iya, jadi Kak, kan tipuan kita bilang yang ini tipuan dragon kan? Kita bilang image of the beast ini tipuan dragon kan? Betul Kak? Iya. Nah, kalau tipuan dragonnya wanita di atas laki-laki kan? Kalau kita lihat di Wahyu 17-nya kan wanita di atas laki-laki kan? Betul Kak? Nah, itu kita ke ayat 5 kan Kak? Di situ ye shall be as God, di mana Hawa lebih tinggi dari Adam, betul? Nah, gimana caranya Kak dia bisa menjadi sama seperti Tuhan? Dia harus makan apa? Buah. Dan apakah waktu di ayat 4 setan bilang kalau kamu makan kamu nggak akan benar-benar mati? Apakah itu immortality of the soul Kak? Oh, oke. Jadi begini, Ceh. Nah, coba. Coba kita ya, silakan. Jadi jelaskan dia ayat 5 dia menjelaskan tipuan dragon kan, yang di mana itu wanita di atas laki-laki. Dia ayat 4 dia ke immortality karena you shall not surely die kan. Jadi dia punya koneksi 4 dan 5, jadi dia bisa jelaskan tipuan dragon sama immortality. Nah, itu dia. Jadi tipuan dragonnya bisa kan Kak, immortality of the soul itu termasuk image of the beast karena Hawa dengan makan itu satu paket kan, semuanya dapat ya. Dia nggak akan mati, kamu akan sama seperti Tuhan atau image of the beast gitu Kak. Jadi kita bisa koneksikan image of the beast itu immortality of the soul gitu. Oh, oke. Betul. Okay. Betul ya Kak ya? Dapat ya? Oke, mantap Kak. Gimana Mas? Apa yang bingung Mas? Tanya Jo. Itu jelas sayang? Bisa? Apa? Gimana Mas? Bisa? Jadi yang 5 itu menunjukkan wanita sama laki-laki. Wanita sama laki-laki? Wanita di bawah laki-laki. Karena apa? Karena dia makan buah. Jadinya apa Mas? Seperti Allah. Kalau Allah posisinya di mana? Di atas siapa? Laki-laki. Terus? Tapi kalau yang ke ayat yang keempat itu menunjukkan immortality. Karena apa? Karena dia makan tidak mati. Tapi apakah pas makan satu paket semuanya, Mas? Paket. Jadi pas makan immortality of the soul kamu bisa sama seperti Adam, makanya dibilang image of the beast wanita laki-laki itu tipuan immortality of the soul. Itu dia. Ya. Jadi kalau perempuan di atas laki-laki pasti juga dia apa? Kamu kalau makan kamu nggak akan mati kok, gitu kan? Kompromi kan? Bisa? Jadi kejadian 3, 4, 5 ini diperkuat di Wahyu 17 itu ya dia. Di muka Jo sayang. Di muka Jo. Sayang, biar kuat. Sayang, bentar lagi kok selesai ya. Apa Mas? Gimana? Jadi kejadian 3, 4, 5 itu sama dengan Wahyu 17 ayat 1-35. Itu dia. Ya Mas? Ya. Karena ini kan koneksinya ini kan Mas, image of the beast sama ye shall be as God kan? Itu dia. Tapi dia immortality itu karena makan nggak mati. Itu satu paket makan buah itu loh. Itu dia.
Kak Chen, gimana Kak Chen besok untuk menerangkan image of the beast north dan south ya? Bisa Kak? Iya, mau ulang-ulang biar. Iya Kak, mantap. Iya. Puji Tuhan ya, kita bisa review malam hari ini, dan biarlah semuanya seperti tadi untuk menambah kita punya semangat untuk cinta Tuhan ya, dan lihat kebenaran yang indah, sehingga kita bisa berkomitmen untuk bagaimana saya bisa berbuat dosa terhadap Engkau kan Kak Chen? Itu kan dia punya kunci Kak Chen. Iya, betul. Ya. Oke, kita akan lanjut tentang Barack Obama dan semua besok pagi ya. Semuanya itu kita akan belajar besok pagi. Bisa ya? Oke, kita akan berdoa dan kita minta Kokore berdoa kok.